Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai strategi marketing, yaitu segmentation, targeting, dan positioning (STP). Marketing seringkali disalahartikan secara sempit hanya sebagai aktivitas jualan, promosi, atau sekedar membuat iklan yang menarik perhatian. Namun menurut Hermawan Kertajaya, marketing bukan sekedar teknik menjual produk, melainkan sebuah jiwa, strategi, inti, dan seni dalam memetakan pasar untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pelanggan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan nilai bagi pelanggan, itulah kunci marketing. Untuk mencapai keberhasilan yang langgeng, sebuah enterprise harus melewati 3 tahap utama yang saling terhubung erat, yaitu strategi, taktik, dan value-nya. Strateginya itu kita rumuskan dengan STP, segmentation, targeting, and positioning, yang akan kita bahas kali ini. Lalu ada taktik, itu dengan marketing mix dan selling. Lalu ada value-nya, yaitu brand, service, dan prosesnya. Kita akan bahas mengenai segmentation-nya dulu. Awal dari strategi pemasaran adalah segmentasi. Mengapa segmentasi itu perlu? Karena pasar itu sifatnya heterogen. Kalau kita mencoba memuaskan semua orang dengan cara yang sama, itu adalah terlalu sulit. Itu adalah resep pasti menuju kegagalan. Segmentasi adalah seni dan ilmu melihat pasar secara kreatif untuk membagi pelanggan potensial ke dalam kelompok-kelompok homogen yang memiliki kebutuhan perilaku atau karakteristik serupa. Jadi kita bagi menjadi beberapa karakteristik yang sama. Ada beberapa segmentasi yang biasanya umum kita lakukan, itu secara geografis, mana kita membagi pasar berdasarkan wilayah, batas administrasi, iklim, padat penduduk, ataupun pola spasial. Misalnya kota besar dengan daerah berkembang, pusat belanja dengan wilayah pemukiman. Berikutnya ada segmentasi berdasarkan demografis, yaitu pembagian seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan ukuran keluarga. Itu memberikan gambaran fisik siapa konsumen kita. Hanya kebanyakan usianya apakah usia anak-anak, remaja, keluarga muda, ataupun lansia. Terus pernikahannya apakah kebanyakan sudah menikah, memiliki anak, ataupun kebanyakan masih lajang. Itu bisa menjadi status demografis kita. Lalu berikutnya ada segmentasi berdasarkan psikografis, yaitu menggali lebih dalam ke dalam jiwa konsumen. Misalnya kita melihat kelas sosialnya, gaya hidupnya, nilai-nilai yang dianutnya, kepribadian, serta aspirasi hidupnya. Lalu berikutnya segmentasi secara perilaku, pemetahan konsumen berdasarkan tingkat penggunaan, manfaat yang dicari, kualitas merek, kesiapan membeli, serta respon pemicu emosional tertentu. Jadi kita melihat berdasarkan 4 lensa untuk membaca konsumen. Pertama itu datanya itu siapa saja, itu kita lihat berdasarkan demografis, misalnya usia, jenis kelamin, dan sejenisnya. Lalu di mananya, yaitu secara geografis, di pinggiran, kawasan pemukiman. Nah, lalu hidupnya seperti apa, itu kita lihat secara fisiografis, dan bagaimana bertindaknya bagaimana, itu kita lihat secara perilaku. Jadi di sini kita bisa mendapatkan insight pandangan tersembunyi, yaitu kebutuhan yang tidak terlihat, ya kita hanya mengelompokkan berdasarkan statistik saja. Jadi kita berusaha melihat dari 4 lensa tersebut untuk membaca konsumen. Berikutnya setelah segmentasi, kita masuk ke targeting. Target itu seperti kita memiliki target, kita memilih mana yang kita ingin layani, kita memilih mana medan yang kita ingin masuki. Tidak semua segmen yang kita sudah petakan itu harus kita layani. Kita harus memilih, karena sumber daya yang kita miliki biasanya terbatas. Kalau kita berusaha untuk memenuhi semua segmen, maka kita akan hancur sendiri. Bisa kelimpungan sendiri. Sumber daya perlu diarahkan ke segmen yang paling menarik dan paling sesuai dengan produk kita, dan yang paling mungkin menarik konsumen. Setelah pasar terpetakan dengan rapi melalui segmentasi, maka langkah berikutnya adalah targeting. Jika segmentasi adalah cara melihat landscape, maka targeting adalah keputusan strategis untuk memilih segmen mana yang kita akan prioritaskan dan kita menangi. Dalam menentukan target, kita harus memikirkan efisiensi alokasi sumber daya.
Kita tidak bisa bertarung di semua medan pertempuran. Kita harus memilih mana medan yang kita akan masuki. 3 kriteria untuk menilai daya tarik segmen pasar. Pertama, kita lihat berdasarkan ukuran dan pertumbuhan segmen. Maka segmen ini cukup besar untuk memberikan profitabilitas. Walaupun misalnya kecil, apakah segmen tersebut memiliki pertumbuhan pesat di masa depan, maksudnya memiliki potensi untuk tumbuh. Kemudian yang berikutnya ada daya tarik struktural, memperhatikan intensitas persaingan, ancaman pendatang baru, keberadaan produk substitusi, serta kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok. Apakah sudah ada persaingan? Lalu bargaining power antara pembeli dan pemasok. Berikutnya ada kesesuaian sumber daya dan tujuan. Apakah perusahaan memiliki kapabilitas teknologi dan modal yang cukup untuk melayani segmen tersebut secara unggul dibandingkan kompetitor? Apa sih yang kita miliki yang dibandingkan dengan kompetitor yang bisa menjadi kelebihan kita? Di sini kita harus melihat bagaimana kita bisa melayani konsumen dengan lebih baik, baik dari segi kapabilitasnya, teknologinya, ataupun modalnya, apakah cukup untuk melebihi kompetitor kita. Berikutnya, setelah kita memilih targetnya, kita masuk ke positioning. Ini adalah inti dari strategi pemasaran. Positioning adalah keberanian untuk menyatakan di mata pelanggan saya adalah X, bukan Y, dan saya menawarkan value unik yang tidak dimiliki oleh siapapun. Positioning yang kuat dan efektif mencakup 3 elemen utama, yaitu 1. Relevan terhadap pelanggan, menjawab kebutuhan emosional ataupun fungsional utama dari target pasar yang dipilih, unggul dibandingkan pesaing, memiliki diferensiasi nyata yang sulit ditiru oleh kompetitor, dan sesuai kapabilitas perusahaan, didukung oleh fakta bahwa kita memiliki kapabilitas yang nyata, bukan sekedar kebohongan promosi. Jangan kita jadi over promise, terlalu banyak janji, malah tidak bisa deliver. Misalnya kita janjikan bahwa, oh, kalau Anda pesan, barang akan dikirim 1 jam, maksimal 1 jam dari sekarang. Ternyata pada kenyataannya, kita tidak bisa memenuhi itu dan kebanyakan nyampe malah 3-4 jam kemudian. Karena orang itu akan lebih kecewa jika dia sudah dijanjikan daripada kita tidak menjanjikan sebelumnya. Misalnya kalau kita tidak bilang bahwa 1 jam pasti nyampe, mungkin mereka tidak akan ekspektasi 1 jam akan nyampe. Mungkin kalau kita baru sampai 2 atau 3 jam, mereka tidak terlalu masalah. Tapi kalau sudah dijanjikan 1 jam, dan kemudian ternyata nyampenya 2 atau 3 jam kemudian, bahkan mungkin besoknya, itu akan membuat konsumen tingkat kekecewaannya itu akan lebih besar. Jadi dalam mempositioningkan ini kita harus lihat juga relevansinya sesuai atau tidak dengan kebutuhan pelanggan, lalu kelebihannya dibanding kompetitor berbeda atau tidak, lalu kemampuan kita untuk memenuhi hal tersebut. Berikutnya, kita akan coba melihat studi kasus penerapannya pada bisnis self photo studio. Self photo itu menggeser kebiasaan sebelumnya yang dimana kita berpikir bahwa fotografi itu adalah sesuatu yang di bentuk yang formal, di mana biasanya selalu ada orang yang memfotokan kita, terus diatur gayanya, biasanya lebih untuk kita kenang-kenangan kita di masa depan. Jadi kita bisa melihat kembali diri kita. Sekarang tuh dengan adanya self foto atau tren yang sekarang itu kecenderungannya orang itu pengen bebas mengatur diri posenya sendiri karena mungkin terbiasa selfie dengan handphone dan sebagainya. Lalu mereka itu sekarang itu pengen private tanpa adanya fotografer di dalam ruangan yang mengatur, mereka ingin bebas. Tapi di sisi lain mereka ingin hasilnya itu bisa dipamerkan ke dunia luar. Karena itu mereka seringkali upload di medsosnya. Hasil yang kita buat itu saat ini kecenderungannya itu harus ready untuk di-upload di medsos. Jadi sudah ready untuk di-upload baik formatnya ataupun produknya atau tampilannya harus pas untuk ditampilkan di medsos. Nah, jadi di sini ada lifestyle yang berbeda di self-service di mana pelanggan mengatur pose sendiri, lalu ada private tanpa ada fotografer ataupun orang lain di dalam ruangan tersebut, dan social ready. Hasilnya estetik untuk digital maupun untuk cetak. Pasarnya kita lihat sendiri. Kita lihat apakah lokasinya itu untuk self fotonya kita itu dekat kampus, dekat pusat belanja, ataupun dekat kawasan komersial anak muda, ataupun dekat pemukiman. Nah, yang cocok itu mungkin dekat kampus.
Kenapa? Karena biasanya kalau di kampus itu kan jam masuk dan keluarnya itu tidak serentak. Jadi kadang ada yang masuk jam 7, keluar jam 9, ada yang masuk jam 10, keluar jam 1, ada yang masuk jam 7. Lalu nanti ada masuk lagi jam 3. Jadi ada jam kosong di tengah-tengahnya dan biasanya circle mereka itu akan lebih banyak daripada anak sekolah. Kalau anak sekolah biasanya circle-nya ya temannya hanya itu-itu saja. Dan kalau untuk anak kuliah itu biasanya circle-nya banyak. Misalnya ada circle pada saat dia aktif di himpunan atau circle di kelas A dengan circle di kelas B berbeda karena biasanya tiap kelas itu suka ganti ganti lagi teman-temannya. Lalu gitu udah seperti lalu mereka bisa juga circle-nya beda angkatan. Jadi banyak sekali circle-circle-nya dan kadang-kadang itu mereka mungkin nanti potret dengan circle yang teman himpunan. Nanti besoknya lagi potret dengan circle yang teman kelas A, teman kelas B, ataupun circle misalnya teman SMA-nya. Jadi mereka biasanya membentuk lagi circle dari SMA yang sama dan sejenisnya. Lalu berikutnya kita lihat apakah di dekat pusat belanja. Kalau dekat pusat belanja itu berarti biasanya sifat pembeliannya itu akan langsung orang melihat dan dia tertarik. Misalnya sambil lewat mau window shopping terus melihat oh ada tempat foto yuk kita sekalian foto. Kalau dia di pemukiman berarti beda lagi mungkin pasarnya itu lebih ke keluarga muda. Untuk self foto itu konsumennya anak muda. Dan kebanyakan yang foto itu secara demografisnya itu kebanyakan wanita. Yang kedua pasangan muda. Secara psikografisnya mereka yang ekspresif, memiliki ekspresi diri yang tinggi namun seringkali introvert atau canggung dari fotografer asing. Sangat aktif di Instagram dan TikTok. Jadi biasanya hasilnya foto mereka itu akan ditampilkan di Instagram dan TikTok, menghargai estetika visual, keutamaan privasi dan momen kebersamaan. Biasanya mereka akan foto dengan circle-nya, jarang yang foto sendiri. Yang berikutnya secara perilaku, mencari aktivitas rekreasi spontan, memperingati momen tertentu, misalnya ulang tahun ataupun kelulusan, serta menginginkan hasil secara instan, baik cetak maupun soft copy. Yang berikutnya, untuk targetnya, untuk self foto biasanya targetnya itu remaja wanita dan dewasa muda, usianya antara 17 sampai 24 tahun, mahasiswa ataupun pekerja muda yang mengutamakan privasi dan hasil foto yang bernilai estetika tinggi untuk diunggah ke media sosial. Jadi biasanya itu tujuan utamanya itu untuk diunggah ke media sosial. Kita harus target yang biasanya adalah populasinya itu besar di area kota perkotaan dan memiliki frekuensi pembelian berulang yang tinggi setiap ada momen sosial ataupun sekedar hangout. Setiap ada momen spesial ataupun sekedar hangout. Contohnya tadi bedanya antara sekolah dan kampus. Repeat ordernya biasanya akan lebih tinggi di kampus. Karena kalau di sekolah itu biasanya ya mereka terbatas jam keluarnya pun terbatas, lalu sudah itu jam masuk dan jam keluarnya pun relatif sudah lebih sama. Dan setelah itu pun biasanya teman circle-nya hanya itu saja. Jadi biasanya mereka akan ramai di awal, tapi setelah itu mereka akan bosan juga karena temannya itu lagi. Berikutnya kita lihat juga untuk margin dan kemampuan beli. Apakah mereka mampu untuk membeli untuk segmen harga yang kita tawarkan. Nah, jadi kita harus melihat juga di lokasi kita itu kemampuan belinya sekitar berapa persesinya. Lalu berikutnya adalah word of mouth. Kelompok target kita adalah kelompok yang aktif memberikan hasil foto dan pengalaman mereka di TikTok atau Instagram sehingga menjadi media pemasaran gratis bagi studio self fotonya. Dan yang berikutnya setelah ukuran dan pertumbuhan itu adalah margin dan kemampuan beli. Kita harus melihat sektor di daerah kita atau pasar yang kita tuju itu segmen harganya kira-kira di berapa. Bisa jadi di antara 25.000, 50.000, ataupun 80.000, ataupun 100.000 per sesinya. Kita lihat biasanya kecenderungan mereka itu pendapatannya berapa, uang jajannya berapa, dan kemampuan untuk membelanjakannya berapa. Targeting kita adalah kelompok yang rajin membagikan pengalaman mereka di TikTok atau Instagram sehingga menjadi media pemasaran gratis bagi studio dengan mengandalkan kemampuan word of mouth-nya atau viralnya itu. Kalau kita bisa viral, maka kemungkinan kita akan lebih banyak konsumen yang datang ke tempat kita. Berikutnya adalah positioning. Tengah maraknya studio foto konvensional dan komputer yang sejenis seperti foto studio dan foto booth, kita harus bisa memberikan positioning yang kuat dan membedakan dirinya secara tajam di pasar. Misalnya, kita bisa memposisikan diri sebagai studio self foto dengan konsep estetik Korea yang memberikan privasi penuh, pencahayaan kelas atas, dan hasil cetak instan berkelas.
Nah, memastikan janji tersebut bukan sekedar kata-kata, maka kita perlu memberikan misalnya satu ruang privasi yang nyaman, di mana kita menggunakan sistem shutter remote dengan layar yang besar, sehingga konsumen bebas berekspresi tanpa malu dinilai oleh fotografer. Dan berikutnya untuk estetika, misalnya kita bisa menggunakan pencahayaan studio profesional yang diset secara otomatis agar kulit terlihat merata dan estetik ala tone foto Korea. Lalu untuk hasil instan, bisa menggunakan misalnya kalau di photo booth itu semua file digital diberikan via QR code secara otomatis dalam hitungan detik setelah sesi selesai. Selain itu kita bisa menggunakan cetakan fisik yang modelnya strip yang sekarang sedang tren ataupun model newspaper. Dengan segmentasi targeting positioning yang kita tentukan itu dirubah menjadi pengalaman nyata sehingga membuat konsumen memilih kita. Dengan segmentasi yang cermat, kita bisa memahami adanya pergeseran gaya hidup anak muda. Dengan targeting yang fokus, kita jadi tidak membuang anggaran untuk menyasar konsumen senior ataupun korporat. Dan melalui positioning yang kokoh, kita berhasil mengunci posisi sebagai studio foto pilihan utama bagi generasi digital masa kini. Jadi di sini kita mentargetkan bahwa target kita kalau untuk self foto itu biasanya untuk anak muda ingin foto di tempat kita. Jadi jangan kita memposisikan diri untuk orang tua ataupun untuk perusahaan karena beda lagi nanti targeting positioningnya. Dimana di sini kita men-segmen dulu untuk memahami gaya hidup, lalu kita targeting untuk memfokuskan sumber daya yang kita miliki, lalu kita positioning untuk mengunci mindset kita di benak konsumen. Nah, demikianlah untuk video kali ini. Terima kasih.